kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia mendambakan kasih yang tak sejati, kasih yang menjatuhkan, buatku jauh darimu Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau, hanya ku perlu pribadimu Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan, hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Kasih yang menjatuhkan, buatku jauh darimu Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau, hanya ku perlu pribadimu Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan, hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau, hanya ku perlu pribadimu Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan, hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Shalom semuanya, selamat sore dan bentar, peserta tampil. Selamat sore dan selamat bergabung kembali dengan saya, Dwi Yunus, dalam pemuridan online. Mohon maaf, siaran kemarin sangat buruk sekali sinyalnya dan akhirnya sukar dilanjutkan karena berkali-kali sukar masuk, bahkan kalaupun masuk langsung terputus. Jadi hari ini akan saya ulangi lagi bahasan minggu kemarin, yaitu tentang masa pendewasaan.
Dan kita bersyukur dan kita doakan juga agar sepanjang hari ini, sepanjang sore ini, sepanjang pertemuan ini, sinyal yang kita sekarang gunakan tidak terputus dan tetap stabil sampai dengan akhir pertemuan. Oke, silakan saling menyapa di antara kita satu sama lain di acara ini, di tiap-tiap kota. Laporan Bandung hari ini diguyur hujan dan baru berhenti. Kami bersyukur bahwa kota Bandung tetap dipelihara oleh Tuhan, dan juga demikian kota-kota yang Bapak dan Ibu tinggali pun kami berdoa agar setiap kota-kota tersebut tetap Tuhan lindungi. Dan silakan saling menyapa bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di acara ini. Silakan saling menyapa ya. Dan kita akan mulai acara ini dengan cepat. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu, hadirat-Mu, dan pengajaran-Mu sekarang biarlah kami terima. Kami buka hati seluas-luasnya untuk Kau bicara, untuk Kau mengajar kami. Bapa, penuhkanlah kami dengan isi hati-Mu dan kerinduan. Dan Tuhan Yesus, mari kita bangun bersama-sama anak-anak Allah di acara ini penuh dengan hadirat-Mu juga, penuh dengan kebenaran-Mu, penuh dengan firman-Mu. Dan setiap apapun yang Kau nyatakan, kebenaran itu memerdekakan kami. Dan Roh Kudus berikan pada kami sukacita-Mu, pengharapan-Mu, dan juga apapun yang diajarkan, kami mudah menangkap karena Engkau membantu kami untuk mengerti. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami di dalam kekudusan dan kebenaran, dan kami tinggal dalam kasih-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan bahas mengenai proses pendewasaan. Saya akan ulangi lagi bahasa minggu kemarin ya. Kembali lagi kita buka Roma 6 ayat 3. Ini Roma 6 ayat 3. Setelah saya kemarin gagal siaran, ternyata saya punya program gitu loh. Punya program selanjutnya saya setting sendiri. Dan banyak sekali apa yang saya dapatkan. Jadi kemudian kemarin malam itu saya mesti mendoakan orang juga. Sampai jam berapa tuh mendoakan orangnya. Memang sepertinya kemarin kita dihalangi untuk online karena saya mesti melakukan pekerjaan yang lain. Ya, kami bersyukur acara ini sekarang stabil. Jadi saya coba sinyalnya cukup stabil Bapak Ibu sekalian. Saya pikir sore hari ini sinyalnya tentu akan stabil juga sampai dengan akhir. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berharap akan adanya kebangkitan dari kematian atau kebangkitan dari tubuh fana kita hingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, kita mesti punya satu prinsip yang kita tahu dari ayat ini, yaitu siapa yang sama dengan apa yang telah Tuhan alami, yaitu mati. Cuma bedanya kalau sekarang kita mati tubuh dosa kita, mati benar-benar di kayu salib, maka kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, prinsip yang pertama pada saat kita hendak dibangkitkan adalah, sudahkah kita mengalami kematian? Kematian apa? Kematian tubuh dosa kita. Artinya dosa dan segala statusnya mesti mati di kayu salib. Itulah awal kehidupan. Oke. Baru kemudian, dan itu dilalui dengan yang namanya baptisan kematian. Kalau baptisan kematian ditandai dengan adanya baptisan selam. Jadi baptisan selam itu alkitabiah. Tapi kalau kita belum memahami baptisan kematian, yaitu baptisan selam, ditenggelamkan dalam air. Tapi kalau kita belum memahami itu, apakah betul-betul dosa bisa mati? Belum tentu. Tapi ada kalanya Pak, orang yang dibaptis percik saja bisa memahami bahwa dia sudah mati dalam bersama-sama dengan Kristus, mati dosanya juga mati mautnya.
Jadi sebetulnya yang membuat kita betul-betul ditenggelamkan itu apa? Matinya sifat, tabiat manusia lama dan pikiran-pikirannya mati disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi apakah baptis selam bisa menyelamatkan? Bisa kalau dengan pemahaman yang benar. Apakah baptis persik bisa menyelamatkan? Bisa kalau dengan hati, dengan percaya bahwa ternyata memang betul-betul manusia lamanya mati. Oke, mengerti ya? Jadi nggak usah diperdebatkan soal baptisan, tapi yang paling alkitabiah memang baptisan kematian atau baptisan selam. Karena kita tahu Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa itu merupakan status dan juga satu kerajaan yang bisa menghambakan seseorang untuk senantiasa berbuat dosa. Jadi bisa berupa perilaku, bisa berupa tabiat yang ingin berbuat dosa. Diawali dari situ. Dan kemudian pikiran-pikirannya yang berbuat dosa terus menerus. Mengapa? Karena nature manusia kemudian memang berstatus berdosa. Meskipun tinggal di puncak gunung sekalipun, jauh dari manusia, tapi status berdosa itu tetap dalam diri manusia sebelum mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika mengenal Tuhan Yesus dan mengenal baptisan ini, maka orang itu bisa dimungkinkan hidup dalam yang baru kalau kemudian ia menerima Kristus dan menyalibkan tubuh dosanya agar hilang kuasa dosanya. Oke? Hilang kuasa dosanya loh sebagai manusia biasa. Keinginan-keinginan semakin ya. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kita menjadi milik Kristus artinya apa? Kita tidak boleh punya free will lagi, meskipun masih ada free will. Tapi semuanya mesti diserahkan kepada Tuhan. Karena kita jadi milik Dia. Kita ditebus artinya kepemilikan kita jadi miliknya Dia. Hanya Dia saja yang mempunyai kita. Jadi kita kalau mempunyai keinginan, buat Dia cemburu loh. Ya, makanya kita setelah mengetahui hal ini, kita semakin betul-betul mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kerjainnya yang sempurna. Itu yang sempurna, yang Allah inginkan, kita mengerjakannya. Itu yang sempurna yang kita kerjakan. Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Dosa tidak lagi beroperasi, kita mati terhadap dosa. Dosa tidak lagi mengambil bagian dalam hidup kita. Kenapa? Bisa. Oleh benih ilahi yang hanya berpikir untuk menyenangkan Allah. Bisa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam hidupnya Tuhan Yesus untuk menyenangkan Allah. Okay? Hidup dalam Kristus Yesus, hidup dalam standar pandangan, cara pikir, cara hidupnya Tuhan Yesus. Agar kita bisa menyenangkan Allah. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Pak, dosa masih ada? Masih. Pak, dosa masih bisa mengungkit kita? Bisa. Kalau sistem dan seluruh keinginannya masih hidup di dalam diri kita. Maka keluarlah dari sistem dosa. Punya pikiran-pikiran berbuat dosa. Punya pikiran-pikiran yang berdasar dari yang namanya keinginan. Itu pikiran-pikiran sistem berbuat dosa. Pak, jadi kalau jangan punya keinginan, jadi mikirnya apa dong Pak? Apa yang dipikirkan dalam Filipi 4 ayat 8? Coba kita buka. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang terpuji. Semuanya itu dipikirkan dan kemudian lakukan. Bagaimana kita bisa melakukannya Pak? Dengan cara seperti itu. Pola pikir kita mesti dirombak total. Bukan oleh kekuatan kita, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus kau tanamkan pikiran-pikiran yang sedap, yang mulia,
manis, sedap didengar, yang terpuji. Ketika kita minta demikian pada Roh Kudus, Dia menanamkan pikiran-pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan oleh Allah, kita mampu memikirkannya karena kita diberikan Roh Kudus. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita jadi malas ngomongin orang. Kita jadi malas ngebahas atau ngepoin orang. Amin. Fokus kita kemudian hanya apa yang Allah pikirkan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Ia mau. Itu ya. Jadi apa yang Ia mau? Yang kudus, yang sedap didengar, yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Dan satu lagi dalam Roma 12 ayat 1. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah menurut pembaruan akal budimu agar kau tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Akal budi kita mesti dirombak. Kalau dulu berbuat baik seperti begini yang saya kira, tapi apa yang Tuhan mau berbuat baik seperti apa? Ketika kita melakukannya, kita sekarang sedang ngikutin standarnya Tuhan tentang perbuatan baik. Oke? Oke. Tampaknya semua sudah bergabung yang kemarin-kemarin. Ya, sip. Sekarang, dalam Roma 7, ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan bahwa ikatan hukum dapat terlepas melalui kematian. Seorang perempuan terikat kepada suaminya selama suaminya hidup. Itu ya. Selama suaminya hidup, perempuan itu kemudian bercerai, lalu menikah lagi, hingga ia kemudian berzina. Nah di ayat yang ketiga dikatakan dengan jelas, nanti dibaca ayatnya, ini menandakan bahwa kita mempunyai kepemilikan. Siapakah yang memiliki kita? Yang menjadi kepemilikan atau yang menjadikan kita menjadi milik seseorang, yaitu kita milik Kristus, adalah Allah Bapa. Dan kalau ternyata kita kemudian mengetahui hal ini, kita kemudian ditandai dengan adanya kematian. Kita buka yuk. Roma 7 ayat 1 sampai dengan 3. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini sebetulnya berbicara soal apa? Kalau yang soal perkawinan, bicara soal ikatan hukum dapat terlepas melalui kematian. Pada saat kita menjadi manusia yang lama, dosa mengikat kita, dan dosa menjadi satu hukum yang mengikat kita. Kematian dapat mengubah status kepemilikan seseorang. Kita dimerdekakan dari status hamba dosa ke dalam status hamba Allah karena mengakui kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian kita. Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib menggantikan kita, artinya Dia full payment, membayar lunas. Kalau kita betul-betul mengakui kematian itu juga berlaku atas hidup kita. Kita dan tubuh dosa kita, manusia lama kita, hati lama kita dinyatakan mati juga ketika kita, Tuhan Yesus, saya mengaku saya mati bersama-sama dengan Engkau dalam baptisan kematian. Atau dengan kata lain, kita dipersatukan dengan kematian Tuhan Yesus. Artinya, pada waktu daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ikut mati di atas kayu salib, status kita berubah menjadi milik Kristus Yesus secara hukum yang sah. Kita beralih menjadi milik Kristus Yesus. Dengan menjadi miliknya, berarti ikatan terhadap hukum dosa juga terlepas dari dalam diri kita. Ikatan hukum dosa, perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran untuk berbuat dosanya terlepas. Kalau kita mau menyadari ini, asal mikirin-mikirin yang dipikirkan Tuhan aja.
dan kemudian lakukan. Oke, itu ayatnya ngomongnya begitu. Setelah menerima keselamatan di dalam Kristus, kita diajar mentaati pengajaran firman Tuhan dengan segenap hati dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kebenaran. Mata untuk melihat yang kudus-kudus. Yang tidak kudus ya jangan dilihat. Atau yang mengganggu hati nurani kita ya jangan dilihat gitu ya. Jangan sampai, wah kan, jangan sampai aku melihat yang begituan. Tapi matanya tetap ke situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, arahkanlah kepada kepentingan-kepentingan yang lebih kekal. Arahkanlah kepada hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Wah gitu ya. Arahkanlah ke atas. Senantiasa mengapa? Karena di dalam segala sesuatu ada pengertian-pengertiannya. Kalau kita melihat sesuatu yang membuat hati kita seperti terusik atau terganggu, hati kita bicara apa? Nyaman atau enggak nyaman? Pak, memang kalau terusik kan pasti enggak nyaman. Oh ya, hati-hati. Terusik tiba-tiba, misalnya ada mobil bagus. Wah ya, kita mestinya nggak punya mobil. Tiba-tiba mobil bagus. Langsung tumpang tangan. Yang seperti begini. Jadilah yang seperti ya mobil ini aku klaim jadi milik saya. Oh bukan, itu udah milik jadi orang. Nggak boleh loh. Nggak boleh mengingini barang sesama kita. Oke? Ketika hati kita bicara soal pengetahuan tentang kerajaan Allah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerinduan Allah adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi kerinduan kita barangkali berbeda dengan kerinduannya Allah. Barangkali kita ingin kaya, ingin cepat beres masalahnya, ingin sukses, ingin terkenal, ingin dapat penghormatan dan sebagainya. Kemudian muncul dalam hati kita hati yang berbeda dengan hati yang dari Tuhan. Mengerti maksud saya? Ketika kita sedang mendengar, ketika kita sedang melihat, apa yang muncul di hatimu? Itu menentukan apakah itu dari Tuhan atau dari kedagingan. Oke, makanya hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar. Kalau perlu tidak dilihat, ya jangan dilihat. Kalau perlu tidak didengar, ya jangan didengar. Kalau itu ternyata mengguncangkan iman kita, ya singkirkan. Oke, aman. Yang penting membuat kita tetap tenang. Saya sepanjang 2 atau 3 bulan ini, saya nggak mau lagi dengar-dengar soal COVID-COVIDan. Nggak mau lagi. Mengapa? Biarkanlah pattern of thinking saya, maksudnya pola pikir saya, pola hidup saya terarah bagaimana apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia tentang COVID, apa kata dunia tentang penanaman chip, apa kata dunia tentang hal-hal yang akan datang, apa kata dunia tentang antikristus. Sebetulnya itu bukan suatu hal yang membuat kita menjadi damai sejahtera kan, sebetulnya jadinya ketakutan, jadinya wah heboh sendiri gitu, tanya sana tanya sini. Belum tentu apa yang kita tanya memberikan informasi yang akurat loh. Belum tentu. Belum tentu apa yang kita baca itu 100% benar, belum tentu. Belum tentu hari ini pun yang kita dengar pun 100% benar, belum tentu. Yang paling pasti adalah ketika kita sedang mendengarkan, ketika kita sedang bicara, adakah suara Tuhan di hatimu? Berbicara soal pengertian, pengetahuan, dan hikmat. Hingga kita bisa menginterpretasikan apapun yang kita dengar ada filternya. Enggak semua kita tangkap jadi sumber informasi yang akurat. Mengerti ya? Enggak semua kita mesti dengar kan. Bisa jadi hanya sebagai sampah aja. Dan kalau kita mengutin sampah, menyimpan di dalam rumah kita, betapa tempat kediaman kita penuh dengan sampah. Oke? Hati-hati dalam mendengar Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir ini banyak sekali begitu banyak berita-berita yang simpang siur. Jangan terlalu percaya kepada berita simpang siur. Anda boleh mungkin membaca, boleh, tapi Anda harus punya filter. Ada apa yang perlu didengar? Adakah di situ ada pengertian-pengertian yang baru kita dapatkan? Minta oleh Roh Kudus. Roh Kudus silakan kau terjemahkan. Di mana ayatnya? Ada orang ngomongin begini. Minta bantuan pada Roh Kudus. Oke? Jangan dipikirkan berulang-ulang. Lama-lama jadinya pusing sendiri. Betul ya? Apa kata Alkitab tentang hal ini Roh Kudus? Nah, bisa begitu. Oke. Kita buka Roma 6 ayat 19.
Secara manusia, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita ingin membuat hidup kita kudus, tapi kita nggak sanggup menjadi hamba kebenaran. Itu dua step yang berbeda. Hidup kudus kita menjadi hamba kebenaran. Oke? Untuk kita hidup kudus kita menjadi hamba kebenaran. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada menjadi hamba kebenaran. Berbuat seproporsional mungkin. Oke? Berbuat dengan sebenar-benarnya. Oke? Kalau perlu istirahatlah lebih cepat. Wah, kok bisa begitu Pak? Istirahatlah lebih teratur, makanlah lebih teratur. Oke, jangan sembarang dimakan. Jangan sembarang kita bilang, wah pokoknya saya berkati melimpah makanan ini. Padahal yang kita makan penuh dengan lemak, penuh dengan kolesterol dan sebagainya. Kita mesti bijaksana di hari-hari terakhir ini. Oke, jadilah gadis yang bijaksana. Selalu penuh dengan roh. Selalu penuh dengan roh artinya mengesampingkan dan menganggap tidak terlalu penting hal-hal yang membuat dirinya tetap terikat kepada dunia. Benar-benar kita mesti hidup di dalam penuh dengan roh. Ada kalanya hal-hal di dunia begitu menjerat orang-orang yang penuh dengan roh hingga kembali ke dagingan. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tergelincir. Ini akhir zaman. Bisa jadi orang yang dulunya terlambat ngikut Tuhan, di hari-hari terakhir, mereka sedang sprint, mereka sedang berlari cepat, meninggalkan orang-orang yang lebih dulu ikut Tuhan. Hingga di akhir, kemudian kata Tuhan Yesus, di akhir-akhir zaman, para pesunda, para orang-orang berzina, pemungut cukai akan mendahului ke sorga. Ada ayatnya, ada yuk. Kita baca. Kita melihat dalam Alkitab di kitab Injil. Kita akan buka ayatnya. Oke. Nah, di dalam Matius ayat 31. Oke, Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang satu kan disuruh gak mau, yang satu disuruh gak mau, tapi akhirnya mau juga gitu, ngelakuin juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang satu, dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tapi ia tidak pergi. Dan yang kedua, ngomong, anakku pergi bekerjalah hari ini dan dalam kebun anggur. Dan yang kedua, aku gak mau juga. Gak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, kata Tuhan Yesus, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, yang bungsu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dalam diri kita, kalau ada penyesalan,
untuk kapok berbuat dosa. Kemudian kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang begini lebih mendahului dibanding orang-orang yang gak pernah kapok-kapok. Pengennya berbuat dosa terus menerus. Yang begini-begini yang kemudian begitu menyesal, berbalik dan kemudian nurut. Oleh karena itu saya tadi pagi, saya sedang saat teduh. Saya dibagikan tentang Ibrani 3 dan Ibrani 4. Tentang masuk ke dalam tempat peristirahatan. Orang-orang di masa-masa ini, mereka pikir akan masuk ke dalam tempat peristirahatan, tapi tempat peristirahatan hanya dipersiapkan kepada mereka yang taat. Orang yang gak taat gak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Mengapa? Di hari ketika mereka dibilang sama Tuhan, jangan tegarkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Ingat orang-orang yang diajak 40 tahun, mereka bergelimpangan di padang gurun. Mereka gak percaya, meskipun mereka melihat pekerjaan dan mujizat Tuhan, mereka tetap gak percaya, mereka tidak mau taat. Mereka tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak diperkenankan masuk ke tempat peristirahatan, tempat perhentian. Mengapa? Karena mereka tidak taat. Lagi saya katakan, ketaatan memegang peranan penting dalam mengikut Tuhan. Seberapa taat saya Pak sama Tuhan? Bukankah saya taat banget? Itu tergantung Tuhan yang menilai. Saya nggak berani, saya bilang saya paling taat. Saya nggak berani. Tuhan yang nilai. Sampai dengan di titik itu nanti Tuhan bilang sama kita, hambaku yang setia, well done my servant. Kalau dia bilang begitu, aman kita. Sampai di titik itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dengan tingkat kepedean kita yang gak kira-kira, kita percaya saja gitu. Wah, saya udah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Barangkali. Tapi di hari itu ketika kita bertemu dengan Tuhan, satu yang saya ingin dengarkan dari dia, well done, my servant. Kau yang setia, mari masuk ke dalam kerajaan yang telah kusiapkan bagimu. Kalau dia berkata begitu, puji Tuhan. Tapi hari ini, kalau engkau belum selesaikan tugas-tugasmu, engkau masih banyak pekerjaan, terusin pekerjaannya, bereskan pekerjaannya, berlari dengan cepat. Oke? Betul-betul minta Roh Kudus tanggalkan semua yang menjadi sifat dasar manusia kita. Karena yang paling penting adalah yang taat. Setaat mungkin dan seberapakah atau sekristus apakah kita di mata Allah. Itu yang paling penting. Maka kita masuk ke dalam tempat perhentian. Saya tadi pagi sempat banyak tuh yang saya diskusikan. Ya maksudnya dalam saat teduh ya. Ibrani 3 ayat 4. Ibrani 3 dan 4. Saya baca 2 pasal. Dan kita tahu kitab Ibrani itu adalah kitab Ibrani yang gak boleh terputus. Dari 1 sampai 15. 15 sampai 12. Gak boleh keputus. 13 ya. Gak boleh keputus semuanya. Jangan sampai terputus. Ibrani 1 sampai habis. Ibrani semua. Sampai habis. Dan saya baru baca 2 pasal tadi sore. Mungkin hari ini kalau udah beres, belum. Nanti ada grup Medan. Akan ada pemuridan. Mungkin besok, mungkin nanti malam, mungkin nanti pagi. No. Ketaatan itu memegang paling penting dalam ikut Tuhan. Ya. Berkali-kali itu dibahas. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi hamba Allah setelah serahkan seluruh hidup kita menjadi hamba kebenaran, anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, kita jadi hamba Allah. Kemudian kita beroleh buah yang membawa kamu kepada kepengudusan. Kekudusan
setelah kita beroleh sepenuhnya jadi hamba Allah. Setaat mungkin, setaat-taatnya. Kemudian kekudusan diberikan. Bukan karena perbuatan kita jadi kudus, ya, tapi karena kemudian kekudusan itu melingkupi kita, membentengi kita hingga kita nggak sanggup berpikir yang salah. Kekudusan. Kekudusan bukan berarti kita beroleh dengan satu tingkat tertentu dengan struggling kita, dengan mental. Ada orang yang memang berdiri pergi ke puncak gunung, jauh dari orang dunia, nggak ketemu sama orang-orang, rem gitu ya. Nggak makan, nggak minum, makan hanya tertentu aja. Apakah jadi kudus? Sebetulnya, kekudusan diberikan kepada mereka yang kemudian nurut. Dan kesudahannya, di endingnya adalah hidup yang kekal. Berkali-kali saya memberikan contoh bagaimana hidup Henokh dan Elia. Mereka orang berdosa yang bisa dimungkinkan untuk hidup kudus. Oke. Mudah-mudahan semuanya jelas ya. Oke. Sekarang status anak Allah. Terlepasnya ikatan dosa melalui kematian seperti itu, kematian daging tubuh jasmani yang berdosa, tubuh dosa, kuasa dosanya, ternyata belum sungguh-sungguh mengubah status kita menjadi anak Allah di hadapan Dia. Yang terjadi tatkala seseorang mengaku dengan iman akan kematian Tuhan Yesus sebagai kematiannya adalah tindakan iman untuk keluar dari status hukum sebagai hamba dosa. Kemudian ketika seseorang itu bilang mendeklarasikan saya telah mati bersama-sama dengan Tuhan di kayu salib, ya, ternyata belum sungguh-sungguh mengubah status kita jadi anak Allah. Nah, sampai tahap itu ia hanya pindah status dari hamba dosa jadi hamba Allah saja. Belum jadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Itu baru tindakan secara hukum atau secara de jure, belum menjadi fakta atau de facto. Karena kemudian kita menjadi anak Allah itu kita diberi kuasa. Artinya apa? Kita diberikan satu kesadaran. Kita diberikan satu perubahan pandangan oleh Allah. Bisa nggak diubahkan? Dengan begini bisa nggak menjadi betul-betul nurut? Dengan begini bisa nggak jadi anak-anak yang dikuduskan? Bisa nggak? Secara de facto perlu adanya tingkat berikutnya. Yohanes 1:12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang yang percaya diberi kuasa agar menjadi anak Allah. Jadi hanya orang yang merespon. Apa yang merespon seperti bagaimana? Tuhan Yesus, saya telah mati bersama-sama dengan Engkau mematikan tubuh dosa saya. Itu di hari pertama. Di hari pertama dia deklarasikan begitu. Kemudian berjalan dipimpin oleh Roh. Jiwanya dan kehidupannya diubahkan enggak? Berubahlah menurut, janganlah kamu serupa dengan dunia ini dan berubahlah menurut pembaruan akal budimu. Itu tingkat selanjutnya. Pikirkanlah yang baik, yang berkenan, yang kudus, yang patut, yang mulia, yang sedang didengar, yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Itu yang berikutnya. Itu langkah berikutnya. Itu perjalanan rohani seorang Kristen. Itu begitu. Nah, baru diberikan kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Anak-anak yang dimampukan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang menjamin dia untuk masuk ke dalam penyelamatan. Ya, Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Perhatikan ini baik-baik. Kita barangkali
sudah mengerti, barangkali mungkin kita tahu, saya kan nggak ada Taurat lagi, saya kan bukan orang yang menganut hukum Taurat lagi. Iya, apa cirinya? Cirinya kita yang mendengar suara Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus dan kita nurut, kita memang nggak perlu hukum Taurat lagi, betul. Tapi kalau nggak bisa dengar dan nggak bisa dipimpin seluruhnya oleh Roh Kudus, gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk menggenapi keseluruhan hukum itu dengan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus. Dengan berpikir bagaimana menyenangkan Allah. Enggak takluk kepada hukum Taurat, artinya enggak takluk kepada dosa dan menjadi dosa. Enggak takluk kepada hawa nafsu yang diatur oleh hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat bilang, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Untuk mengatur apa? Agar manusia jangan punya kepengen dan jangan punya hawa nafsu. Betul. Yang salahnya adalah manusia punya hawa nafsu dan punya keinginan untuk berbuat dosa. Makanya ada hukum Taurat. Tapi kalau engkau nggak punya lagi tentang pattern berbuat dosa seperti apa, pikiran-pikiran berbuat dosa, Anda naik level sampai dengan ke level anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu baru hukum kehidupan yang kerja, hukum roh yang memberikan kehidupan, tepat. Hukum roh yang memberikan kehidupan. Dan itu diberikan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Dan kita kenal sebetulnya menurut orang-orang kebanyakan bilangnya, itu hukum kasih karunia. Sebetulnya yang paling tepat adalah kita diberikan hukum roh yang memberikan kehidupan. Dan karena kamu adalah anak, Galatia 4 dan seterusnya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita berseru, Bapa Surgawi, kita mengenal, kemudian kita menyebut dia sebagai Bapa, dan Bapa itu yang kita sebut sebagai Bapa itu adalah Allah Bapa. Mengapa kita bisa menyebutnya Allah Bapa? Karena ada roh yang di dalam diri kita yang membawa kita kepada pengertian itu, yaitu roh anak. Roh anak yang diberikan oleh Bapa kepada kita membuat kita kemudian mengerti posisi sebagai anak di mata Bapa. Anak yang menjadi pewaris berkat, anak yang dituntun oleh roh Bapaknya untuk hidup menurut seperti standarnya anaknya, yaitu Yesus. Roh yang memimpin kita masuk ke dalam penyempurnaan demi penyempurnaan, bukan dosa yang tadinya dosa jadi nggak berdosa lagi, enggak. Penyempurnaan demi penyempurnaan, ketaatan demi ketaatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau sudah ngomongin ahli waris, artinya adalah apa yang Bapak punya, anak punya. Kalau kita statusnya sebagai hamba, status sebagai hamba dosa, kita nggak bisa bilang apa yang Bapak punya, aku punya, nggak bisa, beda status. Oke, karena yang memungkinkan kita punya apa yang Bapak punya adalah status anak. Dan kalau udah jadi anak, kita dibebaskan dari yang namanya dosa. Apakah kita hari ini bebas dari dosa? Pertanyaannya. Apakah kemudian yang kedua, kalau Anda sulit menjawab, apakah yang kedua kemudian kita berpikir adanya kemungkinan berbuat dosa? Dan yang ketiga, apakah Anda sanggup untuk tidak punya hawa nafsu atau keinginan? Dan kalau ketiga ini kita jawab dengan bilang, kayaknya belum ya, nah berarti belum. Kita harus minta anugerah betul-betul dari Allah. Bukannya sudah Pak, diberikan sudah, tapi kitanya nggak sadar dan kitanya nggak ngerespon. Coba hari ini kita respon. Bapak Surgawi, saya mau merespon. Saya mau dibikin taat oleh roh anak yang kau kirim di hati saya. Saya nggak bisa taat sama engkau Bapak, saya tahu itu. Tapi roh anak, yaitu roh Kristus yang saya terima, membuat saya menjadi anak. Buat saya taat seperti anak kepada engkau. Seperti Yesus kepada engkau. Ketika kita bilang begitu, Galatia 5:24 bilang begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, karena kita sudah dimiliki oleh Tuhan
dan kemudian kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran, lalu kemudian kita masuk, kemudian kita diberikan kuasa jadi anak Allah, mau nggak taat? Mau. Nah, yang tadi, kalau kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan dan menjadi miliknya, lihat ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, nggak rumit, nggak susah, nggak ngejelimet, tapi kitanya yang punya banyak kepengen dan punya banyak angan-angan, kemudian ini apa sih ngomongnya gitu ya? Ini kok gitu sih ngomongnya? Kok jadinya lebih rumit ya? Sebetulnya nggak rumit, karena kitanya banyak kepengen dan banyak program. Kemudian kita masih punya banyak keinginan-keinginan. Kalau keinginan-keinginan itu dibatasi, kita akan menjadi orang yang memberontak, nggak takut. Dimana ketika kita lihat kalau ada perubahan-perubahan yang mendasar, misalnya kemarin 3 bulan yang lalu, jangan keluar rumah. Ayo jujur, pasti pada kangen kan keluar rumah? Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa begini, jangan lupa begitu. Pasti banyak yang lalai juga. Kayak waktu kita punya kelalaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi milik Kristus, kemudian Tuhan sendiri yang mengakui kepemilikan atas kita, Dia yang lebih rindu menanamkan keinginan, kepengennya, dan kita hidup oleh keinginannya, kepengennya, dan kerinduannya itu. Kemudian ketika kita menghidupkannya, kita dibebaskan dari hukum dosa. Anda mesti terikat dengan Tuhan Yesus. Kita semua mesti terikat sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus mengakui kita sebagai milik kepunyaannya, lihat ini, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya juga. Jadi nggak punya kepengen apapun. Kepengennya nyenengin Tuhan aja. Kok gitu ya? Emang begitu. Alkitab kan ngomongnya begitu, kan kita ditebus. Jadi mengapa kita kalau ditebus kita masih punya kepengen? Karena sifat dasar kita yang masih punya kepengen. Okay? Ya. Kalau yang najis itu muncul sendiri, bagaimana caranya untuk menghilangkan hal itu? Nah, itu pikiran-pikiran najis bisa muncul karena tiba-tiba kita terlintas pikiran-pikiran tertentu. Pikiran-pikiran ini kita bisa masih punya pikiran-pikiran tertentu ya. Dari manusia lama kita, dari hati lama kita masih terpikir hal-hal yang aneh-aneh, masih bisa. Hanya kemudian sebelum terpikir yang begituan, kita pasti pernah menerima input. Pernah menerima apa yang kita lihat, yang kita dengar. Kemudian terpikir. Jadi ingat, apa yang kita lihat batasi. Apa yang kita dengar, kalau nggak perlu untuk didengarkan, jangan didengarkan. Jangan sempat terpikir, kalaupun sempat terpikir pasti ada yang pernah dilihat dan pernah didengar atau pernah muncul di hati berupa angan-angan. Makanya jangan ngelamun. Ya, mengerti ya? Oke. Sudah semua terjawab. Oke. Putus-putus ya. Apakah sinyal saya di tempat Bapak dan Ibu putus-putus? Saya harapkan tidak, karena mulai sekarang sinyalnya stabil. Atas doa Bapak Ibu sekalian, sinyalnya stabil. Apakah sinyal terputus-putus? Sambil saya minum kopi ya. Oke, tampaknya bagus sinyalnya ya. Nah, sekarang baru kita ngomongnya soal ditebus secara fakta. Jadi menjadi anak Allah secara de facto, secara fakta harus melalui proses penebusan lagi. Yakni tingkat yang kedua, dibersihkan benar-benar dari tabiat daging. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan adalah penebus dari pikiran-pikiran yang ini. Ia menanamkan pikiran-pikiran di dalam diri kita, berupa pikiran Kristus namanya. Bagaimana proses penebusan secara de facto itu dilakukan oleh Allah kepada kita? Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lalu didatangi Ananias, didoakan sampai kepenuhan Roh Kudus, dan melihat lagi matanya, baru kemudian mengalami proses ini.
Jadi ketika Paulus ketika dibaptis dan mengalami kepenuhan Roh Kudus oleh Ananias, nggak langsung tiba-tiba menjadi hamba yang berurapan, deng gitu ya, rohaninya naik, deng begitu, wah, sampai bisa sanggup memindahkan gunung, deng gitu. Enggak Bapak Ibu sekalian, berproses. Semula ia mengalami damai dengan Tuhan dan hidup dengan pengertian bahwa ia sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Bebas dari hukum Taurat. Yeay. Tapi dalam pergumulan selanjutnya, ia menemukan bahwa hukum Taurat, lihat ini, dalam pergumulan selanjutnya, bahwa hukum Taurat ternyata masih bekerja di dalam dagingnya. Itu diketahuinya setelah ia meneliti lagi hukum Taurat yang berkata, jangan kamu mengingini. Dengan susah payah ia mencoba melawan dosa yang bangkit karena kesadaran akan hukum Taurat itu di dalam dirinya. Jadi ternyata dalam dirinya masih ada keinginan. Dan keinginan ini kemudian dituntun oleh hukum Taurat berontak. Jangan punya kepengen, wah nggak bisa begitu. Nah itu hukum Taurat. Coba kita baca Roma 7 ayat 7. Jika demikian apa yang dah kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Bagus nggak hukum Taurat? Bagus. Rohani nggak hukum Taurat? Rohani. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Kita nggak akan tahu berdosa apa tidak kalau ada hukum Taurat. Ketika hukum Taurat bilang ini dosa lo, nggak boleh lo, kita berontak. Nggak bisa seperti begitu. Mana buktinya? Kenapa nggak boleh? Apa alasannya? Oke? Mengapa? Karena dari diri kita timbul adanya keinginan. Dari mana keinginan muncul? Dari manusia pertama yang memberontak kepada Tuhan. Mengapa ada pemberontakan? Karena ada malaikat yang kemudian turun degrading jadi setan. Dan mereka menanamkan pikiran-pikiran itu. Selain kemudian manusianya sendiri memilih jalan yang salah, Adam. Dan kemudian manusia selanjutnya mempunyai jalan-jalan yang sama dengan Adam. Yaitu punya keinginan di dalam perbuatan akan dosa. Ketika ada aturan muncul, memberontak hatinya. Enggak bisa. Mana ada alasannya seperti begitu. Saya bebaskan dari hukum Taurat. Mengapa? Karena pada intinya orang-orang yang demikian ingin sebetulnya hukum Taurat ditiadakan. Nggak ada aturan. Oke? Roma 7:9. Dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup. Jadi nggak ada batasan, nggak ada aturan, nggak ada apa. Akan tetapi sesudah perintah itu datang, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah serba nggak bolehnya gitu ya. Kemudian kok jadi nggak boleh sih? Padahal dulunya juga nggak boleh sih. Kok ada aturan begini sih? Padahal dulunya juga memang nggak boleh. Ya, karena Tuhan mengaturnya begitu rupa, sebetulnya tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari hukum Taurat. Terkutuklah orang-orang yang hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat. Kan begitu ya? Makanya kita nggak perlu hukum Taurat, Pak. Nggak begitu. Hukum Taurat penting bagi kita untuk membimbing kita. Oh, saya tahu itu dosa. Saya tahu itu nggak boleh. Jangan dilakuin. Tapi pikiran-pikiran kita bukan ngarahnya bagaimana melakukan hukum Taurat. Bukan. Justru kalau kita ngikutin apa yang Tuhan inginkan, sebetulnya kita sedang menggenapkan hukum Taurat. Tuhan tidak pernah merombak hukum Taurat. Satu iota pun tetap ada. Sampai langit bumi ini ada. Sampai langit bumi ini berakhir. Hukum Taurat masih berlaku. Bagi orang-orang berdosa. Nah bagi orang-orang yang sudah ditebus,
Dengan hukum apa? Dengan hukum roh. Oke? Nah, sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi sebetulnya yang salah siapanya? Tubuh manusianya yang punya hawa nafsu, yang punya sistem dosa, yang punya sistem maut. Dan di dalam tubuhnya masih punya kedagingan yang takut kepada dosa. Maka ketika diperhadapkan hukum Taurat, berontak. Berontak. Serba ingin bebas dari hukum Taurat. Roma 7 ayat 11, sebab dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan dengan perintah itu ia membunuh aku. Ayat 13, jika demikian apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Apakah hukum Taurat itu enggak baik? Kali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya dengan perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Itu seriously, itu dosa. Jangan dilakuin. Kita mesti tahu ada hukum Taurat itu agar kita tahu orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat adalah orang-orang yang masih berstatus berdosa. Dengan cara apapun gak bisa keluar dari hukum Taurat. Apakah orang yang dengan berstatus berdosa itu memang oleh hukum Taurat? Ya. Apakah orang-orang yang dibebaskan oleh Roh Kudus kemudian menerima Kristus masuk menjadi orang-orang yang dengan hamba kebenaran, dengan pikiran-pikiran yang kudus, yang mulia, bebas dari hukum Taurat? Belum tentu. Itu buktinya Paulus. Dalam dagingnya ternyata masih ada keinginan. Nah, dalam diri kita masih banyak kepengen enggak? Nah, makanya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menanggalkan hawa nafsu yang masih ada. Tentang apapun. Termasuk ingin kaya loh. Ingin kaya. Hawa nafsu ingin terkenal. Ingin dapat penghormatan. Ingin dapat pujian. Ingin mendapatkan sanjungan. Itulah kedagingan. Itulah hawa nafsu. Cinta uang. Senang hal yang najis. Dan kemudian kesombongan. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memastikan kita hidup tanpa yang begitu. Oke? Paulus akhirnya menemukan bahwa penemuan besar dalam kehidupan rohani ini, yakni adanya hukum dosa dan hukum maut yang ada di dalam daging semua manusia, juga adanya hukum roh yang memerdekakan dirinya dari kedua hukum terdahulu. Di dalam pergumulannya kemudian Paulus menemukan adanya hukum dosa dan hukum maut yang mengikat semua manusia, termasuk Rasul Paulus juga. Kemudian di dalam semuanya itu dia bersyukur, dia menemukan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum yang memerdekakan. Ada hukum dosa dan hukum maut dikalahkan atau dipatahkan oleh hukum juga, yaitu hukum roh namanya. Hukum roh yang memberikan kehidupan. Kita baca Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapat dihukum ini jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kalau adanya dalam diri kita ada dualisme, keinginan. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Yang satu ingin ke gereja, yang satu mending tidur aja. Yang satu ingin berdoa baca Alkitab, yang satu ingin tidur aja. Yang satu ingin berbuat baik, yang satu ingin jahat terus. Yang satu ingin mengampuni, yang satu enggak mau ngampunin. Itu tandanya kita masih punya hukum dosa, hukum maut. Yang jahat itu ternyata ada padaku. Kepikiran kan? Kepikiran nggak oleh Bapak Ibu sekalian? Kepikiran nggak oleh kita? Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ternyata ini hukum natural.
dalam diri manusia ada dosa dan maut. Menggiring manusia kepada dosa dan kemudian menggiring kepada maut dan kemudian binasa. Itu manusia. Orang Kristen bagaimana? Sama sebetulnya. Tapi bedanya orang Kristen diberikan Roh Kudus agar menangkap, mengerti, dan taat. Tanggalin semua yang manusiawinya, yang kedagingannya, sampai dengan tidak punya kepikiran untuk berbuat dosa lagi. Paulus mendapati bahwa dengan kekuatannya sendiri ia tak dapat keluar dari situ. Kemudian ia berteriak, Tuhan, tolong. Barulah Tuhan membebaskannya ke dalam kemenangan. Roma 7:24, ini dia sadar. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah hanya dengan akal budiku. Sedangkan sebagai manusia yang bersifat daging, aku melayani hukum dosa. Jadi akal budinya, jiwanya, dia ingin taat kepada Allah. Tapi kemudian secara tubuh jasmanianya kok ingin berdosa terus. Ini pertentangan batin. Nah, masih suka nggak pertentangan batin? Di lain pihak mungkin Roh Kudus ingin kita berdiam diri, tapi ingin kita ngomong-ngomong kemana-mana gitu, menggosip. Ada yang begitu ya? Ada. Roma 8:1, ini penyelesaiannya, ini penuntasannya. Ketika Paulus mendapatkan hukum ini, ia bebas dari tubuh maut. Dengan cara apa? Lihat. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup, mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup, sebab hukum roh yang memberikan kehidupan, sebab hukum roh yang memberikan kita kemudian pikiran-pikiran yang baru, telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Dia bicara, dia mengajar, dia menasihati. Kita ikuti, kita teladani, kita taat. Maka disebutkan bahwa mereka yang demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya di dalam hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kehendak Allah tentang keinginan-keinginan di hati kita? Sejak hati kita diganti dengan hati yang baru, yakni Tuhan Yesus, hatinya Tuhan Yesus. Maka semua keinginan termasuk yang kita anggap wajar seperti keinginan makan, keinginan hidup berkelimpahan, keinginan untuk tidur, keinginan untuk beristirahat, santai, nonton TV, kembali dipertanyakan. Ini benar nggak dari Tuhan? Ini yang Tuhan mau nggak? Ini betul-betul dipimpin oleh Tuhan nggak nih? Disaring kembali, dipertanyakan kembali kepada Tuhan yang ada di hati kita. Apakah ia suka akan keinginan itu atau tidak? Boleh dikatakan semua keinginan kita harus kembali di-reset jadi nol. Baru diisi lagi dengan seluruh apa yang ia inginkan. Nanti kita akan dapati hal-hal yang dahulu yang kita ingin dan yang sekarang kemudian sudah ditiadakan. Tiba-tiba dia memberitahu kepada kita begitu saja. Tentu hanya yang berkenan kepadanya saja yang diberikannya. Tiba-tiba kita kepikir di 1 Korintus 2:9. Apa yang tak pernah dilihat mata, ya, apa yang tak didengar telinga. Saudaraku, kalau kita sudah mulai mengangkat keinginan kita oleh Roh Kudus, kemudian kita dipersiapkan apa saja yang ia ingin.
termasuk kekayaan versinya seperti apa, kelimpahan versinya seperti apa, kebaikan versinya seperti apa, kesempurnaan versinya seperti apa. Tentu yang sekarang kita punya mungkin berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting, apa yang sedang Ia standarkan, kita ikuti. Mengerti ya? Bisa dimengerti? Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan. Sudah nggak 3 bulan nggak keluar rumah. Ya, terus sinyal bagus. Malaysia oke. Ini nggak ada pertanyaan. Puji Tuhan, semuanya sadar. Semuanya sadar. Semuanya bisa menangkap. Oke. Nah, ini kan soal pendewasaan ya. Ya, semua pendewasaan. Pak, apakah yakin Pak sejak kita lahir baru dan kita hidup di Roh Kudus kita mungkin nggak kedagingan lagi? Pak, mungkinkah kita bisa jatuh dalam dosa lagi? Mungkinkah kepikiran yang aneh-aneh lagi? Kita akan masuk kepada prosedur umum. Apa itu prosedur umum? Di akhir zaman ini, kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh, it's okay. Jangan kita hakimi, jangan kita langsung bilang, wah itu hamba Tuhan nabi sesat, nabi palsu. Ya, jangan pernah bilang begitu. Sebetulnya pada umumnya semua anak-anak Allah yang kita bilang sebagai hamba Allah, yang kita bilang sebagai hamba Tuhan, semua anak Allah itu adalah hamba Tuhan dan hamba Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Dan semuanya sedang masuk pada kerangka yang sama, kepada pertandingan iman yang sama. Itu berupa prosedur umum. Semua akan mengalaminya. Pak, jadi semua akan mengalami kejatuhan juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Mengapa? Roh Kudus akan memunculkan yang masih sisa yang ada di dalam daging kita, yang masih kita pendam, yang masih kita sembunyikan, yang masih kita dengan bilang, saya mau udah gak berdosa lagi. Saya tuh orangnya udah bijaksana, saya ini orangnya udah sabar, saya udah orangnya udah berubah, saya tuh orangnya udah ngerti berubah banget Pak. Dulu saya pemarah, saya sekarang masih pemarah. Saya sekarang udah gak pemarah lagi. Oke, saya pasti percaya aja. Tapi ingat, Roh Kudus yang ada di hati kita kemudian akan membongkar kembali yang masih ada di dasar hati kita, karakter kita akan kemudian diperlihatkan yang aslinya. Dan kita semua mesti relakan itu terjadi. Tapi ingat, jangan sampai jatuh ke dalam dosa lagi. Oke? Paulus dan sebenarnya juga semua hamba Tuhan akan tiba pada satu masa di mana dia semua dibawa oleh Roh Kudus kepada kesadaran adanya hukum Taurat yang masih menguasai mereka dan bangkitnya berbagai sifat kedagingan yang harus dilawan sampai menang. Dikeluarkan kembali Roh Kudus, ditanggalkan bersama oleh Roh Kudus. Saat pencobaan yang gawat itu datang, ia akan menyadari bahwa kekuatan dagingnya tak mampu melawan dosa. Kita semua kemudian gak mampu melawan dosa. Tanpa terkecuali semua hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun sekalipun gak bisa sanggup melawan dosa. Hanya dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Saat itu penting sekali untuk berteriak dan meminta kuasa Tuhan yang menebusnya. Ini semua terjadi dalam rangka Roh Kudus mengizinkan sifat daging itu muncul ke permukaan untuk dibasmi habis sampai tuntas dan mengalami kepenuhan demi kepenuhan. Selanjutnya, setelah kemenangan tercapai, anak Allah yang sebenarnya akan memanifestasikan dirinya dan menjelma sepenuhnya. Maka cloning Yesus itu mencapai kepenuhannya. Kita mesti relakan. Iman dulu kita yang sebesar itu mesti betul-betul relakan. Ganti dengan imannya Yesus. Pikiran kita yang demikian cemerlang lama-lama dibongkar juga menjadi pikiran yang disederhanakan.
Nggak mikiran-mikiran yang menjelim-menjelimet lagi. Apapun yang kita punya sekarang kita pikir udah rohani, udah pada tingkat tertentu, wah sudah pintar, wah sudah begini, sudah bisa begini, sudah bisa begitu Pak. Pak saya sudah bisa begini, Pak saya sudah doakan orang sakit dan begini Pak. Iya bagus. Tapi I'll show you, kata Paulus, aku akan perlihatkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan jalan yang utama lagi ini adalah mencapai kepenuhan Kristus sepenuhnya. Ya, yang tadi di close group pasti penasaran jawabannya ini. Bagaimana kita ngalamin yang namanya kepenuhan Kristus. Dan ini bukan dari karunia. Ini benar-benar dari buah. Jadi Anda yang tadinya pelayanan hebat luar biasa, dibikin duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengerin Tuhan bicara. Kalau dulu kita berpikir karunia roh adalah ladang bisnis. Sekarang mungkin nanti Tuhan akan tunjukkan kepada kita, duduk diam. Jangan kesana kemari. Duduk diam. Dengerin Tuhan bicara. Jangan sibuk pelayanan. Dengerin. Bapak Ibu sekalian, sampai pada titik itu kemudian kita sadar, oh gini ngikutin Tuhan. Bukan pelayanan sana berhasil, bukan sini setan pergi, bukan ke sini tiba-tiba, itu semua baru pelayanan awal kok. Asal nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Pada akhirnya kita semua mesti relakan. Oh diganti dengan kehadiran Tuhan. Selama ini mungkin gak penuh. Tapi di saat itu, di menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua mengalami pemberantasan tuntas, kedagingan sampai dengan kosong, sampai dengan mati total. Dan kita mencapai kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13 tadi diawali dengan pernyataan-pernyataan apa? Efesus 4 ayat 13. Sebelum ayat 13 saya percaya dan yakin ini ngomongin soal karunia roh. Oke, lihat Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Adanya gereja, di mana adanya gembala, adanya pengajar, adanya karunia nabi, adanya orang yang punya rasul, kerasulan, adanya orang yang evangelis. Itu untuk memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi membangun orang-orang yang penuh dengan Roh Kristus. Itu intinya. Dan kalau semuanya sudah terjadi, akan terjadi adanya apa? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh hingga kemudian standarnya tercapai. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mesti tercapai kepenuhan Kristusnya. Yang ciri-cirinya adalah kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu apa? Gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyukakan hatinya. Oh di sana banyak ngomongin soal berkat, ke sana di sana banyak soal ngomong mujizat, ke sana di sana ngomongin banyak hal-hal yang menyukakan hati saya, ke sana barangkali nanti di akhir zaman Tuhan tetapkan kepada kita masing-masing. Karena masuk ke surga nggak bergerombol. Tuhan saya ikut gereja ini pasti masuk ke surga. Enggak. Duduk di bawah kaki Tuhan adalah tempat teraman kita untuk menjadi orang yang diselamatkan. Duduk di bawah kaki Tuhan menjamin kita kemudian kalau kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus.
Bukan Anda berjemaat di gereja, bukan Anda menjadi orang siapa, menjadi jemaat siapa, menjadi anak didik siapa, bukan. Tapi kalau kita duduk di bawah kaki Kristus, kita sedang belajar kepada Kristus secara sungguh-sungguh. Barangkali kita sedang belajar bukan kepada Kristus, barangkali. Dan saya mengajak kita betul-betul, ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan sibuk segala macam. Sempatkan waktu. Kayaknya kalau sempatkan waktu, kayaknya kitanya banyak waktu ya. Dan banyak waktu terbuang gitu ya. Sempatkan waktu untuk Tuhan. Sebenarnya lebih aneh gak? Ya kalau sempet deh. Bisa lah kayaknya kalau sempet. Coba bayangkan. Jangan sampai kita hanya bilang sempatkan waktu. Tapi kita bilang, Tuhan, dedikasikan hidup saya untuk diisi dengan kehidupan. Dan kita nggak bilang kita sempatkan waktu loh. Kita minta dipenuhi oleh pikirannya, perasaannya, cara pandangnya, cara pikirnya, cara penilaiannya. Dan itu indah. Sepanjang hari kepikirannya kekasih kita terus. Ada yang begitu ya. Kepikiran kalau lagi para suami-suami nih yang di sini, suami-suami kalau lagi bekerja, aduh istriku lagi ngapain ya, telepon kangen gitu ya, WA gitu, istriku lagi apa gitu ya, kayak saya gitu, lagi masak, aduh masak yang enak ya, nanti papa pulang, nah, gitu ya. Coba kalau perhatikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang kami kenal dalam nama Bapa. Tuhan Yesus, oh kau indah, oh Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, oh terima kasih Tuhan, amin. Apakah itu hubungan yang dibentuk oleh satu hubungan yang dibentuk dari kerinduan, dari ikatan kasih, terbukti di omongan kita. Tuhan aku rindu Engkau, aku berterima kasih. Bersyukur, penuhi hatiku dengan hati-Mu. Engkau yang penuhkan aku dengan sukacita. Itu pun masih seakan-akan masih ada jarak ya. Coba, Anda ngomong Tuhan, Anda ngomong kepada Tuhan dengan hatimu yang betul-betul merindukan Dia. Seperti Anda tuh terisi penuh dengan hadiratnya gitu. Hati yang kosong, yang hampa, yang Anda pikir itu membutuhkan orang lain untuk mengisinya, itu buat Tuhan sebetulnya. Anda punya kerinduan, punya pasangan, ingin punya orang yang mengerti kita, Anda cari-cari kemana-mana nggak akan dapat. Itu diperuntukkan untuk Tuhan. Maka bangun hubungan seperti itu. Anda betul-betul totally, betul-betul ngalamin, ini teh kekasih hatiku. Pribadi yang paling mengenalku sungguh-sungguh, pribadi yang sanggup mengubah. Aku sahabatnya, dia sahabat. Buat dia spesial. Anda mungkin punya teman, Anda mungkin punya sahabat, Anda mungkin punya teman dekat yang Anda bisa kapanpun nelpon. Tapi saya pastikan nggak ada mungkin yang sesetia dia. Tuhan kita seperti begitu. Nah, kerinduan akan Tuhan harus sampai demikian. Oke? Nah, proses seperti ini sebenarnya terjadi dalam hidup semua hamba Tuhan. Tapi banyak di antara mereka yang tidak memahami proses ini, sehingga banyak yang gagal dalam proses penebusan dan menjadi contoh kegagalan orang Kristen yang memalukan. Betapa sering kita membaca tentang jatuhnya hamba Tuhan ini dan hamba Tuhan itu dalam perzinahan dan homoseksual. Tentu banyak lagi yang jatuhnya di daerah penyalahgunaan uang alias korupsi. Kalau saja mereka mengerti bahwa itu sebenarnya suatu prosedur umum yang harus dimenangkan untuk memasuki kedewasaan manusia roh mereka sepenuhnya, ceritanya pasti akan berbeda. Jadi banyak orang jatuh karena perzinahan, karena cinta uang, karena korupsi, karena homoseksual, karena ada selingkuh dan sebagainya, karena ada simpanan sebagainya. Semuanya itu ada prosedur umum untuk memunculkan karakter yang benar-benar dari Kristus. Dan bersyukur kalau ternyata mengerti ini semuanya. Dan kalau kita semua mengerti ini, jangan sampai menghakimi hamba Tuhan yang jatuh tersebut, wah dosa berdosa,
nabi palsu, mesias palsu. Jangan. Beri kesempatan kepada mereka untuk kemudian bertumbuh seperti Kristus. Bila kita telah mengalami proses ini dalam satu bidang dan lulus, tak berarti bahwa kita sudah berhenti ditebus selamanya. Tetapi tetap berjaga dan berwaspada karena Roh Kudus masih akan mengeluarkan benih dosa yang tersembunyi dalam daging kita di bidang yang lain. Sampai di bidang keuangan, yang lagi polos, merdeka. Barangkali belum semua. Barangkali ada yang lain, coba di bidang yang lain. Keluarga, rumah tangga, kesehatan. Sampai kemudian kita tak didapati bercacat dan berkerut sama sekali. Mengapa? Karena kita tak pernah tahu benih dosa yang menurun di dalam daging kita berasal dari kakek moyang sampai ke 10 turunan ke atas, bukan? Tapi Roh Kudus tahu dan mengeluarkannya semua agar dapat dicabut sampai bersih. Kita lihat dulu ya, mengapa sampai ke 10 ke atas mesti dibereskan? Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun gak boleh masuk jemaah Tuhan. Jadi artinya kalau kita mempunyai leluhur nenek moyang yang berasal atau kawin-mawin asal-asalan gitu, kebo-kebo, kita yang ke-10 gak boleh masuk jemaah Tuhan. Mesti dibebaskan ya. Ulangan 23 ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengubah Bileam bin Peor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan kau, supaya dikutukinya engkau. Artinya apa? Tuhan itu setia, betul. Dan Tuhan pun sebetulnya kalau di dalam diri kita ada pelanggaran, ia betul-betul perhatikan itu agar kita dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran itu agar si jahat tidak beroleh kendali atas celah-celah pelanggaran itu. Maka ia bereskan semuanya. Itu dia. Makanya ayat ini muncul 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Jika kita mengaku dosa kita. Mengapa kita bisa teringat akan dosa-dosa kita? Karena ia setia dan adil. Karena ia bisa membangun kita menjadi orang-orang yang kudus. Tapi satu saja ada kerut, dia perhatikan. Dan ia mengingatkan kita. Makanya ia setia. Sampai dengan mengangkat kerut-kerut itu keluar. Mengangkat pikiran-pikiran dosa itu keluar. Dan ia adalah adil. Adilnya kenapa? Kalau kita melanggar, kita kena konsekuensi. Meskipun kita diberikan hikmat untuk menanggungi bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita menanggung konsekuensi dan dampak dari setiap perbuatan kita yang salah. Diampuni, diampuni. Dilupakan, dilupakan, tapi kita tidak bebas dari konsekuensinya. Maka kita diberikan Roh Kudus juga untuk menanggulanginya bersama-sama. Untuk menghapus dan tidak berdampak hebat kepada kehidupan kita. Amin. Oke. Jelas ya. Dan di dalam 2 sub ini saya akan jelaskan mengenai peranan pembimbing. Saat seperti itu Roh Kudus sedang membimbing hamba Allah itu ke dalam proses pendewasaan. Makanya kita sekarang bahas proses pendewasaan. Ia harus menang terhadap dosa-dosa di dalam dagingnya sendiri. Ia tidak memerlukan seorang tukang tengking dalam hal ini. Pak doain, Pak tumpang tanganin Pak, biar saya nggak kepikiran dosa.
Ya kalau hamba Tuhan sih ya mau-mau aja kan doain ya. Tapi sebetulnya kita yang sekarang mengerti ini untuk masuk ke dalam rangkaian pendewasaan ini, sebetulnya kita sedang bergaul erat dengan Tuhan untuk mengatasi ini ya. Diperlukan kepekaan dari pihak konselor atau pembimbing rohaninya untuk tidak lancang menengking segala sesuatu. Karena kemudian sang konselor atau hamba Tuhan tersebut atau kakak rohani tersebut harus membiarkan orang yang sedang dibimbingnya keluar dari lembah pertempuran pribadinya bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi yang membawanya ke puncak kemenangannya. Itu motor hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita masih hormati. Ketika ia mampu menembus kulit pembungkus rohaninya itu, yang diperlukan adalah nasihat dan dorongan saja agar ia tetap bertahan dan menang. Jadi orang pembimbing, kakak rohani, bapak rohani, konselor, apapun itu hanya memberikan encourage. Karena sebetulnya yang sedang bergumul, yang sedang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang ngalamin pendewasaan. Itulah masa-masa dewasa. Masa-masa nggak diperlukan orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang jago tongking. Pokoknya semua dilepasin deh gitu. Doain Pak dari roh jahat, lepasin dari setiap roh pusat kuasa jahat. Di satu tingkat tertentu kalau Anda udah dewasa, itu Tuhan yang sedang bergaul erat dengan. Oke? Yang sekarang masih suka didoain, Pak doain saya, doain tumpang tangan Pak. Tobat. Anda nggak dewasa-dewasa kalau gitu. Anda mesti dengan Tuhan. Oke? Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Jadi biji gandum itu mesti mati ya. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum mesti lepas kulit agar ia kemudian pecah kulit, benihnya kemudian ditanam di dalam tanah, berakar kuat di dalam tanah, kemudian dia muncul keluar sebagai akar yang mengakar kuat. Jadi tumbuhan yang mengakar kuat ke dalam tanah. Memang tapaknya di permukaan kecil, tapi di dalamnya kuat banget. Mungkin hari ini engkau nggak seberapa, nggak kelihatan banyak orang engkau adalah hamba Tuhan yang berurapan kuat. Tapi hari ini engkau sedang dimunculkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang nggak kelihatan di mana-mana. Tapi engkau sedang mengakar kuat ke dalam. Dan Tuhan sedang menanam fondasi yang kuat. Bagaimana Tuhan munculkan itu? Terserah Tuhan waktunya kapan. Kapanpun dia mau. Tapi pastikan hidup kita tetap mengakar kuat ke dalam. Di dalam Tuhan kita mengakar kuat. Jangan keluar dulu. Jangan muncul kemudian jadi terkenal lalu jatuh. Jangan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus. Terus, kalau siaran terputus ini karena ada message masuk. Don't worry, sinyal tetap bagus. Ini ada WA masuk. Ya wajar ya karena ini kan pakai HP. Mazmur 65 ayat 3, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Jadi Tuhan pilih loh yang mendekat. Ada orang yang ngasang-ngasangin diri ya Tuhan gitu ya. Tapi kemudian Tuhan yang nyuruh mendekat. Ini dekat. Mengapa Tuhan menyuruh kita mendekat? Karena ia melihat kecenderungan hati kita yang ingin mirip seperti dia.
Jadi Tuhan nggak tertarik kepada yang wah menggebu gitu ya, yang ingin mengasongkan diri jadi seperti apa yang mereka pengen. Nggak, seperti apa yang Ia ingin. Dia ingin menjadikan kita seperti apa yang Ia ingin, bukan seperti yang kita pengen. Jadi Ia akan selalu mendekat. Nanti baca di Mazmur 65 ayat 3. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, lihat perhatikan, Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungi. Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Jadi Allah itu berperang melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Hari ini kalau engkau jatuh, hari ini kalau kau ngalamin masalah, hari ini kalau ngalamin himpitan-himpitan demi suatu benturan-benturan kemana-mana, nggak ada jalan terbuka. Tuhan tidak pernah memaksud untuk memberikan kepada kita kekalahan. Atau kemudian membuat pikiran-pikiran kita kemudian berdosa, membuat kita jatuh dan kecewa. Tidak, Tuhan hendak memberikan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas tabiat karakter yang lama. Kalau hari ini Anda belum melihat kemenangan-kemenangan itu, nggak seperti orang lain. Wah, saya diberkati, amin, amin. Anda nggak melihat begitu, dengan kecewa, dengan takut. Anda sedang bergaul erat dengan Tuhan di dalam segala macam yang dibilang sebagai penanggalan kedagingan. Itu prosedur umum. Anda akan cepat ngalamin, cepat atau lambat akan ngalamin. Tapi prosesnya tergantung kita, mau nggak lebih taat, lebih cepat selesainya. Tapi ada lagi yang lain, nggak apa-apa. Yang paling penting, semakin kita taat, semakin prosesnya dipercepat. 2 Korintus 2:14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Syukur bagi Allah yang mimpin di dalam Kristus. Kristus mimpin kita di dalam seluruh jalan kemenangannya. Kita nggak pernah kalah, kita ditentukan senantiasa jadi pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Yang dibutuhkan apa kemudian? Berjaga-jaga. Ada perintah yang sering tak diindahkan oleh murid-murid Tuhan, yakni berjaga-jaga. Keadaan berjaga-jaga itu harus dilatih, dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Berjaga-jaga dalam arti siap selalu dibangunkan Roh Kudus pada jam-jam tidur. Wah, ini banyak yang udah ngalamin. Jam 1 bangun, tidur jam 3 bangun, tidur jam 5 bangun, tidur jam 7 bangun. Udah kerja. Aktivitas dengan tidur lagi. Di mana kuasa kegelapan suka beroperasi di malam hari. Mengapa? Dan juga ini satu rahasia. Berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Entahkah itu siang, entahkah itu malam, entahkah itu sore. Yang penting hati kita tetap merindukan Tuhan datang. Itu yang paling penting. Anda akan naik ke surga. Anda akan diangkat. Kalau tiba-tiba kapanpun dia datang. Kenapa? Karena hati kita merindukan kedatangan Tuhan. Setiap saat, setiap hari. Nah, mungkin tiba-tiba kita rindukan dia tiap saat, tiba-tiba dia datang sebagai pencuri. Memang dia datang sebagai pencuri, benar. Sebagai pencuri yang mencuri dari dunia yang sekarang kita tempati ini, betul? Tapi orang yang merindukan Tuhan setiap hari, pasti tahu dia akan datang. Benar. Ya. Berjaga-jaga juga terhadap ajaran sesat atau transfer roh lewat pikiran dan gagasan-gagasan. Seperti yang tadi ditanyakan oleh ibu siapa tadi, Ibu Levina ya. Tiba-tiba kalau kepikiran yang najis bagaimana? Dari mana asalnya Pak? Dari orang najis. Dari gagasan-gagasan muncul tiba-tiba ada celah masuklah roh najis. Bisa aja. Oke. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah."
Roh itu senantiasa nurut loh. Dibilangnya nurut, yang membuat senantiasa nggak bisa nurutin roh dan tumbuh buah roh adalah kita lebih merasakan saya kan lemah, Pak. Saya kan banyak lemahnya, saya banyak dosanya, Pak. Kan saya perlu banyak belajar, Pak. Pak, saya maksud kan saya baru lahir baru, Pak. Oh, banyak alasan. Dagingnya lemah. Memang semua daging lemah. Tapi sebetulnya roh memang nurut. Nah, kalau kita melihat roh memang nurut, ya kita lebih nurut kepada roh dong. Kita lebih nurut kepada apa yang dikatakan hati kita yang terdalam. Kalau pikiran kita berulang kali ngomongin soal untung gak mau rugi, pasti kita akan cari yang paling terbaik yang menguntungkan kita, opportunity. Nah, ada kalanya di situ letak kejatuhannya, daging lemah itu di situ. Kita senantiasa ingin menjadi orang yang untung terus. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Markus 8:15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi itu berupa pengajaran dan ragi Herodes. Lukas 21:34, kedatangan Tuhan ada satu di mana nanti ada kesempatan kita selamat dari dunia ini dengan pengangkatan. Cuman ayat ini ngomongin soal apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu, atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jangan sampai kita lalai. Ayo jaga-jaga. Biarkan roh kita tetap merindukan Tuhan datang. Itu yang saya minta. Biarkan hatimu rindu Tuhan menyapa, ngomong. Pada saatnya Tuhan menyapa dan membuat malaikat-malaikatnya kemudian menjemput kita di rumah masing-masing. Seperti bagaimana Lot dijumpai malaikat Tuhan. Kemudian kita betul-betul awas-awas gitu ya. Berawas-awas akan hari-hari itu. Saya percaya kalau kita rindu Tuhan setiap hari, Dia pasti juga akan mengetahuinya. Dia akan datang dan Dia akan memberikan kesempatan untuk kita kemudian. Yuk, ini waktunya. Bayangin ya, mengapa Alkitab mengatakan mempelai? Mengapa Alkitab mengatakan mempelai pria datang? Dan kepada gadis yang bijaksana itu, mereka mengerti arti tentang sudah datang, pintu dibukakan. Itu artinya apa? Kedekatan dengan Tuhan menyebabkan kita pada akhirnya mengetahui saat-saat mempelai. Oke? Kalau cuma manusia biasa aja mungkin nggak dengar. Makanya pernah ada yang nanya sama saya, Pak, kalau sangkakala berbunyi saat pengangkatan itu kita kedengaran nggak, itu apakah jasmani atau rohani Pak trompet? Jasmani. Tapi sebagian orang nggak dengar. Mungkin tampaknya sebagai dentuman meriam. Mungkin terdengar seperti gelegar petir gitu. Tapi bagi orang-orang yang merindukan Tuhan datang, itu waktunya. Karena mengapa? Karena kita dilatih untuk merindukan Tuhan selalu. 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan berkeliling artinya dia sedang mencari mangsa, dia akan mencari mangsa yang keluar dari kelilingan itu. Terkam, menelan.
Orang yang diam dalam kelilingan itu nggak mungkin bisa diterkam. Singanya masuk ke dalam, nggak mungkin. Singa masuk ke dalam, nggak mungkin. Apakah setan bisa membisikkan rencana di dalam hati orang percaya? Bisa saja kalau hati percayanya punya celah lewat hati yang lama. Tapi saya mau kasih tahu, intuisi hati yang baru itu diperuntukkan hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang bicara. Itu di hati yang baru. Kalau di hati yang lama kita masih bisa disisipi oleh yang namanya keinginan. Jadi maka Bapak-Ibu sekalian, poin lain pada hari ini, mengapa proses pendewasaan ini digariskan oleh pengajaran pada sore hari ini, adalah kita mesti nanggalin yang namanya keinginan. Itu celah bagaimana kemudian sifat-sifat, tabiat-tabiat, karakter lama bisa muncul kembali. Dan itu menghambat kita bertumbuh. Kalaupun masih ada, jangan takut. Roh Kudus memang membuat itu kembali keluar agar sampai habis, sampai dengan kita nggak nahan-nahan. Semuanya dibongkar habis oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sampai di akhir acara, sampai di akhir pertemuan ini, kita harapkan, kami mengharapkan agar kita semua mengalami yang dinamakan dengan ayo tumbuhnya Kristus yang sempurna di hati kita. Tumbuhnya pikiran Kristus yang betul-betul mengisi pikiran-pikiran kita, menggantikan pikiran-pikiran yang lama. Dengan pikiran-pikiran yang baru ini, kita beroleh kesempatan untuk hanya memikirkan apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mulia. Dan setelah kita memikirkan, lakukanlah itu. Kita tinggal dalam lingkungan yang tepat, kita tinggal dalam komunitas yang tepat, kita tinggal dalam keluarga Allah yang nyaman. Oleh karena itu, jaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan berkeliling. Artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita ada dalam kendali Allah. Kalau kita ada dalam kendali Allah, yaitu kita sedang dituntun oleh Roh Kudus, kita sedang menjadi anak Allah yang sudah masuk dari level yang awal. Bukan saja lahir baru, bukan saja kita sudah secara de facto terhukum kita menjadi anak Allah, tapi kita diberikan kuasa oleh Bapa untuk jadi anak Allah. Itu menjadi satu hal yang indah. Kita bisa memanggil dia sebagai Bapa, artinya kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan Yesus. Tiba di akhir acara, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Yuk kita tanggapi dengan respon yang baik. Bapak Surgawi, saya mau dibongkar kedagingan saya, hati lama saya, agar tidak beroperasi lagi. Cepat atau lambat, Anda akan mengalami ini. Jadi malam hari ini, mari kita minta Roh Kudus bongkar semuanya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kami boleh mendapati program pendewasaan ini dibagikan sore hari ini. Bapak, Engkau yang punya rencana ini dan Engkau yang punya kehendak, kami telah diberikan kuasa oleh-Mu untuk menjadi anak Allah. Dan kami serahkan semua anggota tubuh kami jadi hamba kebenaran. Yuk sekarang yang mau merindukan terjadi, taruh tangan kananmu di dada kirimu sekarang. Siapa saja yang merindukan hal terjadi, yaitu engkau penuh dengan kepenuhan Kristus dan daging kita semua ditanggalkan oleh Roh Kudus keluar hingga kita menjadi manusia yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Mari yang rindu, taruh tangan kananmu di dada kiri. Bapak Surgawi, siapa saja yang merespon panggilan ini, kami semua yang menaruh tangan kanan di dada kiri, kami relakan diri untuk kami yang telah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami menyatakan tubuh dosa kami mati kuasanya dan kami menjadi milik Kristus. Kami ditebus untuk menjadi hamba Allah. Kami serahkan anggota tubuh kami menjadi hamba kebenaran. Kami minta Roh Kudus mengatur mata kami, lidah kami, mulut kami, telinga kami, hati kami, seluruh panca indera kami untuk berpusat kepada apa yang dipikirkan Kristus dan perasaan-perasaannya. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyatakan diri sekarang kepada kami, Engkau yang menuliskan apa saja yang dipikirkan Kristus. Itu pikiran-pikiran Kristus sekarang
beroperasi di dalam pikiran-pikiran perasaan kami, di hati kami tuliskan apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang patut dipuji. Kami memikirkannya berulang-ulang dan kami melakukannya bersama-sama dengan Kau. Dan Roh Kudus, silakan Kau juga kami berikan kepadamu otoritas 100% untuk kemudian kami minta ditanggalkan setiap karakter, tabiat, sifat manusia lama kami, bahkan hati lama kami minta dibongkar. Kami minta semua dibersihkan, ditanggalkan. Sekalipun itu berharga bagi kami, membuat kami senantiasa hidup di dalam masa lalu kami minta ditanggalkan. Kerinduan kami adalah kami menemukan pribadi dan karakter Kristus di dalam tubuh ini. Mari Roh Kudus, kami persilakan Engkau buang semuanya. Ini adalah penundukan diri kami kepadamu dan buat kami taat kepada Kristus sepenuhnya. Tuhan Yesus, Engkau yang hidup sekarang menghidupkan roh kami hingga kami terhubung denganmu. Apa yang sedang Kau hidupkan kami mengertinya. Apa yang sedang Kau ubahkan kami mengertinya. Ubah cara pandang kami dengan kami banyak memikirkan tentang-Mu. Kami banyak merindukan tentang-Mu. Kami merindukan Kau bicara. Kami merindukan Kau mengajar. Kami merindukan Kau menasihati. Kami merindukan Kau memberikan kebenaran. Kami merindukan Kau memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh. Mari Tuhan, bangun tubuh ini. Ini tubuhmu. Ini tubuhmu. Ini milikmu. Ini kehidupan. Kami hanya meminjam tubuh ini kepadamu. Kami bersyukur, kami telah ditebus dan harganya lunas dibayar oleh darah. Sekarang hidupmu melimpah-limpah. Hidup atas hidup kami, hidup atas rumah tangga kami, atas pelayanan kami. Kalau kami mengalami hal-hal yang membuat kami kemudian mengenal kedagingan ini, jauhkan dari kami untuk menjauh darimu. Tapi Engkau yang dengan setia mengingatkan, mengajar kami agar kami serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, diberkati oleh acara ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mudah-mudahan besok ada lagi ya. Jam 5 WIB sore. Dan kita akan terus menerus belajar mengenai tentang apa itu keinginan. Bagaimana maksudnya dosa. Bagaimana kita hidup lagi berdasarkan pimpinan dari kedagingan kita. Dan bagaimana kita membiarkan kuasa dan hadirat Tuhan mengubah hati kita sampai dengan kita mengalami